dalam sebuah ibadah di sebuah gereja yang gembalanya sudah sangat tua, saudara. Gembala ini berkhotbah dengan luar biasa, jemaat diberkati Tuhan. Mereka mengalami Tuhan. Mereka mengalami sesuatu yang daripada Tuhan, mereka bersuka cita. Pulang, wah khotbahnya luar biasa Pak, dahsyat. Terima kasih hamba Tuhan yang tua ini ngomong. Minggu kedua khotbah lagi. Khotbahnya ternyata sama saudara. Mulai menurun. Masih bergairah tapi jemaat mulai menurun. Minggu ketiga, khotbahnya sama lagi saudara. Orang-orang mulai kurang antusias. Minggu keempat sama lagi saudara. Banyak yang ngantuk, khotbahnya sama lagi. Dan minggu berikutnya orang-orang sudah mulai gelisah saudara. Ternyata hamba Tuhan yang tua ini khotbahnya sama lagi. Terus salah seorang pengurus gereja dikasih tahu sama jemaat, Pak tolong kasih Bapak tahu Bapak Gembala. Mungkin karena usianya sudah tua, sudah mulai pikun mungkin, lupa ingatan. Sehingga khotbahnya tiap minggu dihitung, diulang-ulang itu saja. Tolong Pak kasih tahu ya nanti setelah khotbah. Akhirnya dengan rasa ragu ya pengurus gereja ini saudara ngomong sama hamba Tuhan ini dengan agak-agak khawatir, sungkan, menyinggung dan sebagainya karena orang tua. Saudara pelan-pelan ngomong gini, Pak sudah 5 kali kebaktian Pak, khotbahnya sama terus. Tuhan ini santai ngomong, oh ya sama ya, iya. Oh iya ya. Tapi sudah dilakukan apa belum ya? Semua orang, beberapa orang di situ terdiam. Dan ketika jemaat tahu semuanya, kenapa khotbahnya Bapak Gembala kok sama terus? Ketika Bapak Gembala bilang waktu itu, gembala yang di gereja itu bilang, apakah sudah dilakukan? Maka semuanya terdiam saudara. Mungkin hanya berapa persen yang melakukan. Saudara, mungkin sering kali kita mendengar khotbah yang sama berulang-ulang. Loh bulan lalu kan sudah, tahun lalu kok sudah, kok dikhotbahkan lagi? Pertanyaannya bukan kita sudah mengerti, sudah pinter atau belum, sudah hafal Alkitab atau belum. Sudah dilakukan atau belum? Kalaupun itu sudah dilakukan, ketika firman Allah itu dipertajam, diulang-ulang dalam kehidupan kita. Sesuatu itu kalau diulang-ulang itu menjadi kebiasaan. Ketika diulang terus-menerus itu menjadi karakter, melekat dalam kehidupan kita. Saudara, maka itu akan menjadi rema dalam kehidupan kita. Sehingga lifestyle kita adalah melakukan firman Tuhan. Nah saudara, mungkin khotbah saya hari ini juga tidak asing saudara. Saya mempertajam khotbah saya beberapa minggu yang lalu saudara. Ini kelanjutannya karena puji Tuhan bulan ini saya dapat 2 khotbah, ya anugerah Tuhan. Ya jadi saya mempertajam dan sebetulnya bulan ini temanya adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi orang lain, berdampak bagi orang lain, berdampak buat keluarga, berdampak buat tempat pekerjaan kita dan berdampak buat kota kita. Seperti visi kita memancarkan kasih Bapa memberkati kota. Bahkan bukan hanya kota, saya percaya SCC akan menjadi berkat buat kota, suku dan bangsa-bangsa, amin. Katakan kiri kanan dengan imanmu, kita akan jadi berkat buat kota, suku dan bangsa. Saudara, orang atau lembaga sosial ataupun agama, ya saya ulang seperti kalau saya dengar khotbah saya berapa minggu yang lalu juga punya tujuan yang sama. Mereka pengen jadi berkat buat orang lain. Mereka pengen jadi berkat juga buat kota. Mereka juga pengen berbuat baik buat negara ini. Bahkan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa juga berkorban bagi bangsa ini, saudara. Ya, banyak, bukan hanya orang Kristen saja, bukan hanya kita saja. Bahkan mungkin mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar daripada kita. Bahkan mungkin orang-orang di sekitar kita yang tidak mengenal Tuhan lebih baik kepada orang lain daripada kita. Makanya seringkali ada pengajaran yang salah. Loh mereka sudah baik ya. Lebih baik mungkin daripada orang Kristen. Masa ketika
mereka nanti meninggal, mereka tidak masuk surga. Barangkali ada pertanyaan gitu, karena kenyataannya memang banyak orang lain yang lebih baik mungkin daripada orang Kristen. Tapi kita berbeda, saudara. Kita menjadi berkat, hidup kita menjadi berkat buat orang lain, hidup kita berdampak buat kota, suku, bangsa. Ada sebuah perbedaan. Mungkin ada kepercayaan lain dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, bahkan dengan lembaga-lembaga sosial yang ada. Kalau kita tidak punya dasar yang kuat, tujuan yang jelas, maka kita akan menjadi lembaga sosial, saudara. Jadi kita memberkati orang, mungkin dulu kita ngasih sembako ya ke orang-orang yang tidak mampu, kita kasih bingkisan ke panti-panti waktu itu, saudara ya. Saudara lakukan itu, ya saudara ngasih ke penjaga pintu kereta api dan penjaga kereta api, penjaga air ya dulu ya. Saya percaya kita akan lakukan itu lebih lagi. Ketika kita melakukan itu, kalau SCC tidak punya pengertian yang kuat, dasar yang kuat, maka sama dengan lembaga-lembaga sosial pada umumnya. Sama dengan yang lain. Nah kita berbeda, kita bukan lembaga sosial, ataupun kita hanya memberi. Seperti orang-orang lainnya, itu baik. Tapi tujuan kita berbeda, saudara. Nah, berbedanya apa? Yang pertama, kita memberi bukan supaya kita semakin dikasih Tuhan. Saudara tidak bisa menyogok Tuhan dengan pemberian kita. Bukan berarti kalau kita memberi, melayani semakin banyak, Tuhan semakin mengasihi kita. Tidak. Karena kasih Tuhan sudah penuh atas hidup kita. Sudah penuh, sudah mentok, sudah tidak ada batasannya. Unlimited, kasih Tuhan tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Bahkan Tuhan menerima kita, mengasihi kita, waktu kita masih dalam dosa. Bukan supaya kita semakin dikasihi Tuhan. Orang-orang lain melakukan amal, ya, perbuatan baik supaya semakin dikasihi Tuhan. Dikasihi penguasanya, kita enggak. Yang pertama perbedaannya itu, bukan semakin dikasihi Tuhan. Yang kedua adalah bukan supaya hidup kita semakin diberkati Tuhan. Seringkali orang-orang, oh kamu kasih yang banyak supaya hidupmu semakin diberkati Tuhan. Berbuat baik ya, orang berbuat baik itu akan semakin menuai dikasih Tuhan. Ya memang firman Tuhan kita diajar menabur dan menuai. Tetapi kalau SCC ini bergerak menjadi berkat orang lain, juga motivasinya bukan supaya diberkati Tuhan. Banyak orang-orang Kristen yang kecewa. Aku udah mati-matian melayani Tuhan. Aku sudah memberi habis-habisan kepada Tuhan. Wes ente-entean. Tapi kok kalah dengan mereka yang tidak mengenal Tuhan. Yang tidak mengenal Tuhan, kita sehat-sehat saja tuh. Bisnisnya lancar-lancar saja itu. Berkatnya luar biasa itu. Akhirnya banyak anak Tuhan kecewa. Karena mereka berpikir semakin memberi, semakin menjadi berkat orang lain, semakin hidupnya semakin diberkati Tuhan. Bukan supaya kita diberkati Tuhan. Juga bukan supaya mendapat balasan dari orang lain. Saudara, kapan hari saya sharing dengan Bapak Gembala, Pastor Iwan. Saya ini pengen nolong orang sebagai hamba Tuhan kadang-kadang. Ya. Pengen ya menolong orang karena panggilan kita bang seperti itu. Destiny kita seperti itu. Tetapi orang ini susah ditolong, tidak mau. Banyak alasannya menghindar. Kok kenapa ya Pak kok seperti itu? Saya ngomong sama Bapak Gembala, iya saya juga sama. Ada kalanya kita nolong orang seperti itu. Setelah saya selidiki ternyata apa? Takut balas budi. Saudara. Lah nanti kalau saya ditolong, saya tidak bisa balas gimana? Ternyata ada loh saudara orang-orang yang seperti itu. Ya. Padahal kita tidak pernah berpikir tentang itu sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, tidak pernah berpikir. Tapi seringkali orang ada yang berpikir seperti itu saudara. Kita nolong orang bukan supaya mendapat balasan. Balasan itu macam-macam saudara. Balasan itu ya bukan hanya dikasih uang, ngasih uang, kasih barang-barang. Mungkin penghormatan dan lain sebagainya. Enggak saudara. Kita tidak berpikir tentang itu. Juga bukan supaya jiwa kita puas sehingga kita merasa berarti.
Kemarin kita bahas itu sampai tuntas. Kadang-kadang orang itu kalau pengen jadi berkat buat orang lain. SCC ini pengen jadi berkat buat orang lain. Supaya SCC ini berarti. Supaya naik level. Oh, rasanya kalau kita itu nolong orang kan jadi hidup kita itu berarti ya. Kadang-kadang orang-orang kan berpikir gitu ya. Berarti bisa dirasakan orang lain. Bukan juga seperti itu, saudara. Hidup kita berarti bukan karena nolong orang. Nanti kita akan belajar sama-sama. Bukan supaya hidup kita berarti. Kadang-kadang kalau kita sudah hidup kita tuh merasa bisa mengasihi orang lain, bisa memberkati. Ya, mungkin nggak sekolah, tak sekolahkan orang ini beasiswai sampai akhirnya lulus kuliah jadi orang berada. Kita puas, merasa berarti hidup kita. Saudara, bukan juga karena itu, saudara. Kalau karena itu semua, maka kita tidak ada bedanya dengan orang-orang di luar sana. Anak Tuhan punya spesifik, saudara. Ini dasar utama yang harus kita miliki. Sehingga apa yang kita kerjakan visi Tuhan untuk memberkati kota, suku, bangsa, bahkan kita nanti memberkati orang-orang sekitar kita, kita punya dasar yang benar. Tidak seperti itu. Loh, lalu kenapa kalau begitu kita harus jadi berkat buat orang lain? Alasannya apa sebagai anak-anak Tuhan? Bedanya apa dengan orang-orang lain? Loh, kita harus beda, saudara. Pasti beda. Dan saya katakan tidak ada yang punya motivasi seperti anak-anak Tuhan. Di luar anak-anak Tuhan tidak ada motivasi ini. Yang pertama, kenapa kita mengasihi? Karena perintah Tuhan, karena hasil dari keselamatan yang kita terima. Sama-sama kita baca 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, kebanggaan hidup kita itu bukan karena kita menjadi berkat buat orang lain. Kebanggaan hidup kita bukan sekedar itu. Kebanggaan hidup kita bukan kalau kita sudah bisa berbuat sesuatu yang besar. Melayani Tuhan dengan hebat dan lain sebagainya. Bisa mengubah kehidupan seseorang dan sebagainya. Bisa menaikkan, membantu seorang dan sebagainya. Bukan. Tetapi kebanggaan kita adalah bahwa kita ini imamat yang rajani. Bangsa kepunyaan Allah. Bangsa yang kudus, kepunyaan Allah sendiri, inilah kebanggaan kita. Saudara, orang itu kalau bangga, kalau sukses, saudara, maka dengan sendirinya hatinya bersuka cita dan dia akan menolong orang lain. Saya ingat, saudara, di desa saya dulu, waktu saya masih kecil, SD, mungkin kalau nggak salah mungkin 80-an atau 90-an ya, saya nggak lupa. Itu di desa ada orang menang lotre, saudara. Menang lotre itu 1 miliar. Zaman saat itu 1 miliar mungkin sekarang 1 triliun ya. Zaman segitu, saudara. Mobil Suzuki Carry aja harganya masih 26 juta. Honda Accord aja di bawah 100 juta. Kalau tidak salah masih 60 jutaan. Saudara, itu 1 miliar, saudara. Saking senengnya, saudara. Saking senengnya. Dia kasih orang-orang tetangganya, saudara. Dibantu tetangga. Jalan itu diaspal, jalan desanya, saudara. Balai desa diperbaiki, saudara. Balai desa dibuat puskesmas. Tetangganya dibantu semua. Di situ ada panti, anak-anak kecil yang gak mampu dibantu semuanya. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia senang. Dapat hadiah 1 miliar, saudara. Bukan hanya sekedar supaya karena dia senang. Nah, saudara, kita ini hadiah kita lebih dari 1 miliar, saudara. Lebih dari 1 triliun, saudara. Kita ini anak raja, segala raja. Sumber yang punya, bukan hanya yang punya dunia. Kalau saudara punya anaknya presiden aja. Atau orang terkaya. Ya, 10 besar di Indonesia ada, pasti saudara bangga. Ya, enggak usah disuruh-suruh, saudara akan jadi berkat. Ya. Enggak usah disuruh-suruh, saudara akan ngasih orang supaya orang itu senang. Ya.
Nah, kita itu bukan anaknya orang 10 terkaya di Indonesia atau di dunia, tapi yang empunya surga dan dunia. Amin. Jangan tanggung-tanggung tahu beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita itu anaknya yang punya surga dan dunia. Yesus Tuhan. Itulah kebanggaan kita. Kalau kita cuma bangga karena apa yang kita lakukan, talenta kita, kehebatan kita, rugi saudara. Kita bangga karena identitas kita. Karena kita ini imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kita bangga. Oleh karena kebanggaan itulah, kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Saudara, kita berharga karena kita ditebus dan diangkat menjadi anak Tuhan. Berbuat baik bukan untuk sebuah keselamatan, tetapi sebaliknya keselamatan yang kita peroleh menggerakkan hati kita, hidup kita untuk berbuat baik. Amin. Keselamatan yang kita peroleh saudara, menjadi imamat yang rajani, itu menghasilkan perbuatan baik dalam hidup kita. Karena kita sudah diselamatkan. Karena kita sudah diangkat orang tidak berharga. Saya pernah lihat saudara, gambar di FB atau di mana lupa. Tuhan Yesus saudara, tapi bawa apa itu? Bawa keranjang kayak pemulung saudara. Sambil bawa tongkat mulung gitu. Apa maksudnya? Ternyata Tuhan Yesus itu juga pemulung saudara. Dia menguti sampah-sampah yang tidak berharga. Diambil untuk dijadikan berharga. Kita itu sampah saudara. Sebelum percaya Tuhan kita nggak berarti. Tapi Tuhan memungut kita dari gelap kepada terang yang ajaib. Saudara, orang tidak berarti diangkat jadi anak raja. Itulah dampaknya ketika kita diselamatkan. Maka hati kita bersuka cita lebih daripada dapat lotre saudara. Lebih dari apapun. Dan kita berbuat baik. Karena kita hasil daripada keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Gak ada seperti ini selain anak-anak Tuhan saudara. Bukan untuk apa-apa. Tapi hasil daripada keselamatan menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Yang kedua, kenapa kita harus berbuat baik? Kenapa kita harus jadi berkat? Yang kedua adalah karena kita, setelah kita ditebus, kita harus meneladani kehidupan Yesus. 1 Petrus pasal 2 ayat 21 katakan bahwa sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita dan untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Firman Tuhan katakan bahwa supaya kamu mengikuti jejaknya. Kita yang sudah diselamatkan, sudah ditebus Tuhan harus mengikuti jejak Tuhan. Nah, apa itu jejak Tuhan? Jejak Tuhan ada dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38. Ini jejak Tuhan yang harus kita ikuti. Apa itu? Dikatakan Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38 dikatakan yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Dikatakan dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Menyembuhkan orang, mengusir setan. Dan Allah menyertai dia. Dan kita harus mengikuti jejak Yesus. Kalau Yesus berjalan berkeliling berbuat baik, maka kita juga harus berjalan berkeliling berbuat baik, melakukan kebaikan. Bukan berarti saudara tiap hari keluar rumah berjalan seperti Yesus berkeliling cari orang sakit disembuhkan mungkin ya. Seperti itu. Mungkin zamannya sudah berbeda. Tapi artinya saudara berjalan dalam kehidupanmu. Dalam kehidupanmu itu ada perjalanan. Kan dikatakan bahwa hidup ini bukan pelarian ya. Tapi hidup ini perjalanan. Dalam perjalanan hidupmu engkau harus berbuat baik. Seperti Yesus. Mengusir setan, menyembuhkan sakit penyakit, saudara. Engkau punya kuasa di sana.
Engkau diurapi Tuhan, jangan takut. Berbuat baik kita tidak sekedar memberi, tetapi ketika engkau berdoa, engkau mengusir segala sakit penyakit, segala ikatan. Seperti Yesus, itulah perbuatan baik. Ketika ada temanmu, mungkin saudaramu mengalami sakit penyakit, saudara. Berdoa untuk orang sakit itu bukan talenta-talentanan, saudara. Semua orang diurapi Tuhan, amin. Semua orang bisa berdoa, semua orang diberi kuasa. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Saudara tidak perlu harus bingung mencari hamba Tuhan. Atau menyibukkan Pastor Jane, dikit-dikit telepon, tetangga saya sakit. Dikit-dikit telepon, ponakan saya sakit. Saya bayangkan ya Pastor Jane satu orang, kalau ada puluhan orang, mungkin ratusan orang di SCC, telepon semua, minta bantuan saudara. Wah luar biasa. Tapi saya percaya saudara punya kuasa untuk itu, amin. Lakukan itu, karena Yesus juga lakukan itu. Kenapa kita harus melakukan itu? Karena alasan yang ketiga, karena ada kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Dan Yesus hidup dalam kehidupan kita. Yesaya pasal 61 ayat 1-2 dikatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita untuk menghibur semua orang yang berkabung. Saudara, sebetulnya saya ini harusnya pakai kacamata, saudara. Tapi tidak suka ya, rotok meksa saudara kadang-kadang baca, saudara. Kabur-kabur kadang, saudara. Makanya saya tidak bisa membaca pakai handphone, baca pakai tab kayak gini aja kadang-kadang masih menyesuaikan, saudara. Handphone sudah nggak bisa. Tapi gaya, saudara, sok-sok tidak pakai kacamata, saudara. Kadang-kadang agak susah. Nah saudara, siapa daripada kita yang pengen diurapi Roh Kudus, yang pengen mendapat zaman Roh Kudus, saudara angkat tangan, yang pengen hidupnya dipenuhi Roh Kudus. Nah saya percaya setiap kita pengen zaman Roh Kudus. Setiap kali tantangan kita angkat tangan, kita minta dilawat Tuhan, disegarkan. Tetapi seringkali anak-anak Tuhan salah mengartikan dipenuhi Roh Kudus. Orang-orang seringkali kurang tepat, bukan salah ya, bahasanya kurang tepat. Seringkali minta dipenuhi Roh Kudus supaya melayani Tuhan dengan baik. Oh, supaya jadi WL diurapi luar biasa ketika nyanyi. Orang dijamah, rebah semua, mengalami kuasa Tuhan. Berdoa puasa minta Roh Kudus supaya kalau main musik sekali genjreng-jreng langsung semuanya alami Tuhan. Kalau khotbah sekali teriak, haleluya, semuanya dijamah Tuhan. Seringkali banyak yang seperti itu. Minta kuasa Roh Kudus untuk kekuatan, saudara. Tidak salah, tapi kurang tepat, saudara. Itu hanya dampak saja. Tetapi Tuhan mengurapi kita tujuannya untuk apa? Bukan sekedar untuk itu, hanya kecil kalau kita dipenuhi Roh Kudus dan kita hanya menggunakan kuasa Roh Kudus yang begitu luar biasa. Kuasa Roh Kudus itu begitu luar biasa, kita hanya gunakan untuk melayani hanya sampai di mimbar saja, hanya sampai di ruangan gereja saja, sangat terbatas. Karena firman Tuhan katakan, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan mengurapi, mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Memberitakan Injil yang pertama. Kabar baik adalah kabar Injil kepada orang-orang sengsara. Orang-orang sengsara, mereka yang belum menerima Yesus itu sengsara. Mungkin kelihatannya mereka luar biasa. Tetapi mereka sengsara. Mungkin tubuhnya sehat, hartanya banyak. Tetapi hidupnya menuju kepada kebinasaan. Karena tidak mengenal keselamatan daripada Tuhan. Perbuatan baik yang paling utama, yang paling baik di antara yang lain adalah apa? Menceritakan Injil keselamatan. Itulah perbuatan baik yang paling baik di antara yang lain. Merawat orang-orang yang remuk hati.
Berapa banyak orang-orang di sekeliling kita yang mungkin patah hati, sudah putus asa dengan kondisi yang ada. Bagaimana kita merawat mereka, menerima mereka, mengasihi mereka seperti Yesus mengasihi. Membebaskan para tawanan. Saudara, diurapi Tuhan bukan hanya sebatas untuk melayani dalam gedung gereja. Tetapi kita diurapi Tuhan untuk berdampak dalam sepanjang perjalanan hidup kita yang percaya. Katakan amin. Itulah perbuatan baik, saudara. Kenapa kita harus berbuat baik? Selain kita diselamatkan, alasannya karena kita dipenuhi Roh Kudus. Seringkali orang dipenuhi Roh Kudus hanya untuk, kalau dipenuhi Roh Kudus jiwaku lega. Rasanya enak kalau sudah dijamah Tuhan, rasanya enak. Mengalami sukacita, damai sejahtera, hanya sebatas itu kah? Tidak. Tetapi orang dipenuhi Roh Kudus punya tanggung jawab yang besar, amin. Punya tanggung jawab yang besar. Kita melakukan perbuatan baik karena kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada kuasa dalam kehidupan kita. Kalau kita menolong mereka dengan kasih Yesus sehingga mereka mengenal Yesus dalam kehidupan mereka. Saudara, justru kuasa Roh Kudus yang paling utama itu digunakan untuk memberitakan Injil keselamatan. Untuk menolong orang-orang sekitar kita. Kalau kita diurapi saat melayani, saudara, puji Tuhan, itu tambahan luar biasa. Pasti, saudara. Kenapa? Karena sebetulnya pelayanan mimbar ini, saudara, pelayanan mimbar, baik saudara khotbah, mimpin pujian, main musik, itu dibangun di luar mimbar, saudara. Artinya apa? Kehidupanmu di luar. Bagaimana kau mengasihi orang lain, bagaimana kau berdampak bagi orang lain, bagaimana kau membangun keintiman daripada Tuhan. Itulah yang kita bawa ke sini dan kita impartasikan, kita persembahkan kepada Tuhan. Di sini bukan tempatnya show talenta, saudara. Tapi di sini memuliakan nama Tuhan. Hasil dari kehidupan kita seminggu, bagaimana kita mengasihi Tuhan, dalam suka duka kehidupan kita, dalam perjalanan kita yang kadang-kadang kita menghadapi banyak masalah, yang kadang-kadang kita menghadapi banyak orang-orang yang menjengkelkan mungkin. Tetapi karena Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, kita menang, kita bersuka cita, kita bawa di sini, kita bersyukur, saudara. Inilah pelayanan yang luar biasa. Roh Tuhan Allah ada buat kita. Saudara, kalau kita tahu tanda utama orang dipenuhi Roh Kudus itu adalah menghasilkan buah-buah roh. Seringkali orang kalau tandanya apa sih dipenuhi Roh Kudus, bahasa lidah? Ya, itu betul salah satunya. Seringkali yang ditonjolkan kan itu gitu. Manifestasi, ya. Tetapi ingat, iblis pun juga bisa menipu, saudara. Kalau saudara lihat di YouTube di luar sana, bukan hanya di gereja yang dijamah itu rebah, saudara. Kepercayaan lain itu ada, saudara, saya lihat itu. Dijamah itu rebah, tertawa. Wis pokok seperti kok ngalami lawatan Tuhan gitu, saudara. Ternyata iblis juga bisa menipu, saudara. Saya percaya kalau saudara mengalami zaman Tuhan, di jamah Tuhan berbahasa roh, saudara, saya percaya Tuhan bisa lakukan perintah. Tapi tandanya yang paling utama semuanya adalah buah-buah roh. Salah satu buah roh adalah kebaikan. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, buah-buah roh adalah buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Salah satunya kebaikan. Salah satu tanda bahwa kita dipenuhi Roh Kudus adalah kita melakukan kebaikan. Kalau kita dijamah Tuhan, tiap minggu tumbang di gereja, tiap minggu nangis, mencucurkan air mata, tiap minggu bahasa roh. Tetapi tidak ada buah roh dalam hidup kita. Tiap minggu dilawat Tuhan, tiap minggu berbahasa roh maksud saya. Tetapi kehidupan kita tidak ada kebaikan, tidak ada buah-buah roh.
perlu dipertanyakan. Karena tanda daripada Roh Kudus itu adalah menghasilkan buah-buah roh. Tanda utama adalah bagaimana orang itu hidupnya dirasakan. Orang-orang sekitarnya. Mungkin orang itu biasa-biasa aja di gereja, gak terlalu heboh. Biasa-biasa aja mungkin. Tetapi hidupnya penuh dengan buah-buah roh. Hidupnya dirasakan orang. Menjadi berkat buat sekelilingnya. Saudara, kita mungkin, saya percaya kita akan menjadi berkat buat kota, suku, dan bangsa. Tetapi sebelum kita ke sana, saudara, cukup dirasakan keluarga kita aja deh. Cukup dirasakan orang sekitar kita itu sudah luar biasa, saudara. Salah satu tandanya adalah kebaikan dalam kehidupan kita. Karena kita orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang keempat, kenapa kita harus melakukan kebaikan? Jawabannya adalah supaya semakin mengenal rencana Allah dalam kehidupan kita. Efesus pasal 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini buatan Allah, saudara. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Saudara, apa artinya diciptakan dalam Kristus Yesus? Saudara, kita ini memang lahir, tetapi kita itu mengalami dosa keturunan. Karena memang nenek moyang kita dari Adam dan Hawa saya dosa, saudara. Ketika kita menerima Yesus, kita diciptakan kembali. Kita dilahirkan kembali. Saudara dibaptis, saudara terima Yesus, saudara ciptaan yang baru. Dan saudara diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, saudara. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Dan untuk tahu tujuan apa, rencana Tuhan apa dalam hidup kita, maka kita harus berada dalam jalan Tuhan. Perbuatan baik yang Tuhan siapkan sebelumnya, bukan asal perbuatan baik, saudara. Makanya jadi anak Tuhan itu kalau berbuat baik itu tidak asal berbuat baik, saudara. Makanya gereja yang benar harus ada visi, ada arahan, ada tujuan. Karena Tuhan punya rencana khusus dalam kehidupan kita, saudara. Bukan sekedar perbuatan baik, tetapi seperti apa yang Tuhan mau. Waktu yang lalu saya beberapa kali sempat ilustrasikan bagaimana anak saya mengerjakan ada PR 2 ya, yang dikerjakan satu math, satu sains waktu itu. Yang dikerjakan adalah sainsnya. Sampai malam-malam dia kerjakan itu. Dan dia senang karena sudah mengerjakan. Ketika dikumpulkan waktu SD, dia kaget ternyata PR-nya bukan sains, PR-nya math, saudara. Dia nangis, saudara. Gurunya juga ngomong, baik yang kamu lakukan. Kamu kerjakan PR tapi salah, gak dapat nilai. Tuhan punya rencana dalam hidup kita, saudara. Kalau kita salah mungkin kelihatannya baik, tapi itu bukan PR kita. Kamu memang baik, tapi bukan PR kita. Makanya gereja harus ada visi, ada arahan. Makanya jemaat Tuhan digembalakan dalam gereja lokal. Supaya perbuatan baik itu ada arahannya. Dan kita sama-sama punya visi yang jelas. Bukan asal. Perbuatan baik yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, yang benar itu gimana? Ya yang sama-sama kita kerjakan ini, saudara. Bukan berarti saudara dilarang di rumah untuk melakukan sebuah kebaikan, gak apa-apa. Tetapi tidak membenturkan diri dengan gereja. Waktunya hari Minggu, wah aku mau melakukan perbuatan baik, mau bagi-bagi sembako, tidak usah ibadah. Ini kan perbuatan baik, pergi lakukan. Waktu gereja punya visi sendiri. Oh ini kan baik, lebih besar daripada ini. Ketika kita punya Tuhan mengarahkan lewat arahan gembala untuk mengerjakan ini, oh ini enggak, aku punya ini sendiri. Saudara, perbuatan baik yang benar itu ada.
Makanya itulah pentingnya tertanam dalam gereja lokal. Supaya saudara melakukan perbuatan baik sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Bukan semuanya sendiri. Ini saya katakan mungkin dilihat banyak orang ya di YouTube tayangan. Saudara, orang yang tidak punya gereja lokal, dia asal berbuat baik, saya katakan. Meskipun baik, tapi tidak terarah. Karena Tuhan memberi arahan itu kepada gereja lokal, kepada pengembalaan. Makanya itulah pentingnya tertanam, digembalakan, supaya melakukan pekerjaan baik sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan sakarepe dhewe, ya bahasa Jawanya. Nah, di sana Tuhan senang, saudara. Dan ketika kita melakukan perbuatan baik, mengerjakan visi Tuhan yang sesuai dengan keinginan Tuhan, maka kita akan melihat visi Tuhan berikutnya. Kita kerjakan, kita akan melihat visi Tuhan berikutnya. Satu langkah kita akan melihat rencana Tuhan ke depan. Satu langkah kita akan melihat rencana ke depan. Inilah yang dimaksud mengenal rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau jalan kita tidak benar, kita tidak akan mengenal. Kanan, kiri, kadang kanan, kadang kiri. Waduh, mestinya di sana balik lagi. Gitu sudah. Tetapi kalau langkah kita itu benar, maka kita akan semakin mengenal rencana Tuhan dalam kehidupan. Kita akan semakin mengenal rencana Tuhan dalam kehidupan. Apapun yang terjadi, apapun mungkin ada tantangan dalam kita mengerjakan visi Tuhan, kita hadapi bersama, jangan menyerah. Karena memang jalan Tuhan tidak mulus, tetapi ketika kita taat, kita akan melihat rencana Tuhan berikutnya dalam kehidupan kita. Saudara, sudah saya sharingkan berkali-kali mungkin ya. Saya dulu ketika masuk gereja lokal di Surabaya, saudara. Jangankan mimpin pujian, saudara. Saya daftar choir aja tidak masuk pertama kali, saudara. Saya daftar singer juga tidak masuk, saudara. Tidak pernah dikasih pelayanan. Saya ingat di kelompok sel mau megang gitar, bantu gitar aja tidak boleh, belum waktunya kamu. Bertahun-tahun, saudara. Tapi saya taat, inilah jalan Tuhan, inilah dasar kerendahan hati yang harus saya jalankan. Ketika saya lulus kuliah dan Tuhan beri kesempatan untuk saya menyampaikan firman Tuhan di persekutuan doa, di gereja-gereja, di pemuda. Justru ketika saya jadi full timer, saya tidak pernah menyampaikan firman Tuhan, saudara. Tapi tidak apa-apa. Itulah pembentukan Tuhan. Itulah langkah yang harus saya jalani. Untuk saya boleh melihat rencana Tuhan ke depan. Kalau saya lakukan perbuatan baik dengan motivasi. Oh, supaya aku terkenal. Supaya aku bisa dapat pelayanan ini. Supaya gini, supaya gini. Saya tidak bisa melihat rencana Allah yang benar. Mungkin saya melayani luar biasa. Mungkin saya hebat. Tapi seperti tadi anak saya, loh kamu enggak suruh ngerjakan ini kok ngerjakan ini. PR-nya bukan ini kok. Salah, saudara. Mungkin kita mengerjakan hal yang sederhana, enggak dianggap mungkin biasa. Tetapi itu daripada Tuhan. Saudara melangkah dalam ketaatan, dalam ketepatan. Saudara melangkah dalam ketaatan. Saudara melangkah, saudara semakin akan melihat rencana Tuhan dalam hidup. Semakin jelas itu. Ada damai sejahtera, ada sukacita Roh Kudus. Dampaknya apa? Kita semakin didewasakan dalam Tuhan. Sama seperti Yesus. Amin. Bukankah tujuan utama kita mengenal Tuhan? Apa sih tujuannya? Supaya kita menjadi dewasa sama seperti Kristus. Caranya kita taat. Melangkah demi melangkah. Dengan ketaatan, dengan kesetiaan, saudara. Yang kelima. Kenapa kita harus berbuat baik? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita baca dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Biar terang kita bercahaya di depan semua orang. Orang apakah melihat apa? Talentamu yang hebat? Firman Tuhan katakan bukan.
Melihat engkau fasih lidah yang hebat? Bukan. Melihat pelayananmu yang luar biasa? Pengajaranmu yang luar biasa di YouTube di mana terkenal jadi idola banyak orang? Dan memuliakan Bapamu di surga, firman Tuhan? Tapi melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapamu di surga. Bukan sekedar talenta kita yang hebat dilihat banyak orang, tapi perbuatan kita yang baik. Yang berdampak bagi banyak orang. Supaya nama Tuhan dipermuliakan di atas segalanya. Nama Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Bukankah kerinduan kita bahwa setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Bagaimana membawa mereka kepada Tuhan? Lewat kehidupan kita. Mereka mengenal Yesus dan mempermuliakan nama Tuhan. Bukan sekedar perbuatan baik kita diurapi Tuhan. Diurapi Roh Kudus. Kita punya modal yang besar. Modal perbuatan baik kita bukan kita punya uang yang banyak lalu dibagi-bagikan. Bukan kita punya kehebatan kita nolong orang enggak. Tapi modal kita karena kita ada kuasa Roh Kudus. Amin. Dengan kuasa Roh Kudus itu. Seperti Yesus berjalan. Berbuat baik. Berdampak bagi banyak orang. Sudah ada kuasa. Mulailah di sekitar kita. Lakukan dengan kuasa Roh Kudus. Lakukan segala sesuatu dengan kuasa Roh Kudus. Maka dampaknya bukan hanya di hati, tapi di roh orang itu. Kalau dengan hati aja, dampaknya hanya di hati. Kita memberi orang dengan hati, dampaknya hanya sampai di hati. Oh kok baik dia, kok luar biasa. Tapi kalau kau dengan kuasa Roh Kudus, dampaknya di roh saudara. Orang itu mengalami terobosan roh. Sehingga dia melihat kehidupanmu ada kuasa Roh Kudus. Dan dia percaya kepada Tuhan. Karena Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.